Semua udah di mute ya. Oke, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi menjelang siang Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul di Zoom meeting ini untuk boleh kami belajar, untuk boleh kami mengerti isi hatimu tentang jalan-jalan pikiranmu mengenai generasi pengangkatan. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, Roh Kudus yang turun atas setiap kami, yang membawa pengurapan, yang membawa setiap hati kami, pikiran kami, bahkan roh kami berada di tempat di mana Engkau, Tuhan Yesus dan Roh Kudus berada. Sehingga kami dapat menangkap sebanyak-banyaknya apa yang terkandung di dalam pengharapan-Mu, Bapa, apa yang terkandung di dalam isi hati-Mu yang terdalam, Bapa. Dan kami berdoa saat ini, kami turunkan atmosfer surga, hadir di tempat di mana kami berada, dimanapun juga, apapun yang kami perbuat, biarlah atmosfer surga kuat mencengkeram kami, sehingga betul-betul kami mengalami satu persekutuan di dalam roh, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Tuhan dan Roh Kudus, kami alaskan persekutuan kami hanya di dalam nama-Mu, kami siap belajar, kami siap diajar, dan ini hati kami serahkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan satu tema di dalam pemuridan yang kemarin kita sudah bahas, yaitu tentang generasi pengangkatan ya. Banyak hal yang kemarin sudah kita singgung, yang sudah kita coba bahas, bahwa untuk masuk di dalam generasi pengangkatan ini kita harus melewati tempat-tempat kematian ya, yang mana di Alkitab di Perjanjian Lama itu dikisahkan bahwa bangsa Israel ketika dia mau masuk ke tanah perjanjian, dia melewati yang namanya tempat kematian yang pertama, yaitu di mana? Laut Merah. Itu bicara tentang menanggalkan semua cara hidup, pola hidup yang lama, atau dengan kata lain, Laut Merah itu menjadi satu pemisahan kita, gereja Tuhan, orang percaya dengan sistem dunia. Ya, kita beralih kepada sistem yang baru, di mana pada saat bangsa Israel di padang gurun itu eh, menjadi satu gambaran bahwa itu adalah masa-masa transisi. Bagaimana bangsa Israel dididik langsung oleh Tuhan. Kemarin kita sudah bahas ayatnya di Ulangan 2 atau 28 ya, kita kemarin baca bahwa perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu adalah atas kehendak Tuhan, Saudara. Tujuannya apa? Supaya bangsa Israel ini tahu siapa Tuhannya, siapa Allahnya. Dan Tuhan juga mengetahui apa yang terkandung di dalam hatinya bangsa Israel. Ya, dikasih makanan setiap hari itu roti dari surga, yaitu mana. Kemudian setiap hari dia juga hidup di padang gurun dengan baju dan kasut yang nggak pernah ganti-ganti gitu. Ya, itu menjadi satu tempat transisi untuk memasuki nanti tanah perjanjian, bagaimana bangsa Israel itu hidup berdampingan dengan Allah. Seperti itu. Nah, korelasinya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ketika kita belum mengenal Tuhan sebagai juru selamat, sebagai Tuhan atas pribadi kita, kita masih banyak memakai cara-cara lama, cara berpikir lama. Kita masih memakai karakter kita yang lama, ya, dengan sistem dunianya. Ya, sehingga ketika kita masuk ke dalam pertobatan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab menuliskan, dan Paulus melalui Paulus mengingatkan kepada kita semua, makanya kita harus mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Itu adalah ibadah kita yang sejati, ya, dikatakan seperti itu. Nah, ketika kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup dan itu menjadi ibadah yang sejati, apa yang terjadi di sana? Roma 12 ayat yang kedua dikatakan bahwa kita mengalami satu pembaharuan budi, atau yang disebut, yang kita kenal sebagai metanoia, pembaharuan budi, pembaharuan hidup, Saudara.
Nah, semua apa yang kita bangun dari lahir, dari kita latar belakang orang tua, macam apa, background keluarga seperti apa, itu semua di take down sama Tuhan. Ya, itu sangat menyakitkan tentu karena karakter yang dibangun dari keluarga kita, dari orang tua kita, cara mendidik, dan semua latar belakang kita itu yang bertahun-tahun dibangun harus kita tanggalkan. Sesuatu yang gampang? Tentu tidak. Ya, jadi bicara kepada keserupaan kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebetulnya kita semua sedang masuk ke dalam generasi pengangkatan ini secara tidak langsung. Cukup paham ya? Tapi apakah pekerjaan kita selesai sampai di titik itu? Tentu tidak. Ya, pekerjaan kita sama seperti yang diajarkan di dalam pemuridan ini, ada tempat kematian yang kedua. Di mana itu tempat kematian yang kedua? Di Sungai Yordan, di mana gambarannya bangsa Israel sudah ada di padang gurun dan kemudian dia mau memasuki tanah perjanjian karena generasinya Musa, mereka tidak bisa memasuki tanah perjanjian itu, sehingga generasi yang kedua yaitu generasi Yosua, Kaleb ya, dan orang-orang anak-anak yang dilahirkan di padang gurun, mereka yang memasuki tanah perjanjian itu. Nah, sebelum memasuki tanah perjanjian itu, bangsa Israel generasi kedua ini, generasi Yosua, Kaleb, dan kawan-kawannya ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka harus menyeberangi satu tempat kematian lagi. Yaitu apa? Sungai Yordan. Di mana betul-betul yang hidup itu bukan kita lagi. Yaitu siapa? Kristus yang hidup. Amin. Nah, makanya ketika kita bicara tentang generasi pengangkatan itu sesuatu hal yang panjang, ya, sesuatu hal yang Tuhan persiapkan yang dan kita sebagai gerejanya, sebagai orang-orang percaya harus terus-menerus mengalami pembaharuan, terus-menerus mengalami satu pengenalan akan pribadinya Tuhan supaya betul-betul hidup kita itu serupa dan segambar dengan Kristus, Saudara. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengalami pada saat menjadi orang percaya, mulai idenya nggak diterima, mulai merasa kayak jalan sendiri, mulai kayak harus merelakan apa yang harus direlakan, membuang apa yang harus dibuang, meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Itu adalah sesuatu yang bagus. Itu adalah sesuatu yang lumrah. Itu adalah sesuatu yang memang seharusnya orang percaya alami, Saudara. Amin. Nah, itulah intinya tempat kematian yang kedua. Nah, kita akan baca dari keterangannya ya. Saya akan share screen. Oke, Bapak Ibu Saudara bisa melihat ini ya. Saya akan ulang dari sini dulu sebentar, baru kita akan masuk ke bawahnya ya. Kematian terhadap daging. Masa perjalanan orang Israel di padang gurun selama 40 tahun menunjukkan kepada kita bahwa tak seorang pun dapat memasuki tanah perjanjian di bawah pimpinan Musa, karena hidup di bawah hukum Taurat. Termasuk Musa sendiri tak masuk tanah perjanjian karena selama hidupnya ia telah melakukan semua perintah Allah dengan cermat. Hanya satu kali saja ia berbuat salah, yakni menjadi marah di depan orang Israel dan memukul batu karang untuk mengeluarkan air daripadanya. Mereka hanya dapat mewarisi tanah perjanjian hanya di bawah pimpinan Yosua yang menggambarkan Yesus. Baptisan Roh Kudus diberikan kepada mereka yang telah dilahirkan baru ke dalam Tuhan Yesus, melengkapi mereka dengan kuasa untuk menaklukkan kota demi kota dan mendudukinya sebagai warisan mereka. Kali ini mereka harus menyalibkan tabiat dagingnya dan berjalan mengikut Tuhan Yesus setiap hari. Ya, ayatnya ini kemarin saya tambahkan satu ayat. Mari kita baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara di Ulangan sebentar. Ulangan 2 ya. Oh maaf, Ulangan 8.
Ulangan pasal yang ke-8, ayatnya yang kedua. Oke, dari yang kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Apa boleh salah satu membacakan dari Bapak Ibu Saudara? Kalau ada yang bisa membacakan, tolong silakan buka mic-nya. Hah? Oh, sebentar. Settingannya belum di. Nah, sekarang sudah? Oh, Coba. bisa. Berapa Pak Agus? Yang Ulangan mana? pasal 8 ayat 2 sampai dengan 5. Ulangan Di pasal Alkitab, Bu. 8. Oh, di Alkitab ya. Ya. Maaf ya, sebentar. Ulangan pasal 8 ayat 2 ya. Ya, sampai 5, Bu. Hilang ya, Bu? Pak. Iya kayaknya. Ada, Boleh. ada. Oh, ada. Sebentar. Ada. Maaf ya, sebentar. Sebentar. Sabar. Ulangan pasal 8. Ulangan. Ketemu bukan? Saya pasti bisa ketemu. Ulangan pasal 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Amin. Terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Kona sudah membacakan buat kita semua. Jadi perhatikan ya Bapak Ibu Saudara, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi perjalanan bangsa Israel 40 tahun selama ada di padang gurun itu atas kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Ya, tujuannya apa? Di sini dikatakan merendahkan hati dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah kita mengalami satu kematian, yaitu melalui baptisan, kalau yang kita alami Bapak Ibu Saudara sekalian ya di era kita saat ini, menjadi orang Kristen bukanlah satu mimpi atau satu kehidupan di dalam mimpi ya, tapi ada realita di sana. Nah, realitanya apa? Kita harus menanggalkan apa yang ada di dalam hidup kita, Saudara. Ya. Karena semenjak kita sudah menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, Saudara. Dua itu yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Apa coba tadi? Merendahkan hati dan mencobai apa? Hati. Renungkan hal ini Bapak Ibu sekalian. Karena itulah tempat transisinya, itulah tempat di padang gurun, itulah tempat sebelum kita betul-betul menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Tidak heran apa yang kita lalui dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya berproses. Kita berperkara dengan apa? Berperkara dengan hati kita, berperkara dengan
kehidupan kita, bagaimana kita menyelaraskan dengan pikiran, dengan hatinya Kristus untuk mendapatkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Nah, ketika kita temui satu kerinduan, satu keinginan atau satu apa ya namanya? Satu pengharapan kita yang tidak tercapai, lalu kemudian disitulah kita terbiasa untuk menyalahkan orang-orang sekeliling kita, mempersalahkan sesama kita, Saudara. Tapi sebetulnya disitulah Tuhan sedang mendidik hati kita untuk betul-betul menghidupi Kristus, menghidupi Dia, karena Dia mencobai hati kita, Saudara. Jadi kalau kita berperkara dengan sesama, itu masalahnya bukan orang lain, tapi masalahnya adalah Tuhan dengan kita. Ya, sering kita menuntut untuk orang lain berubah, kita menuntut untuk orang lain bisa memahami kita, mengerti kita. Padahal disitulah sebetulnya Roh Kudus sedang memperlihatkan kepada kita, memberikan cermin kepada kita untuk menunjukkan bahwa ini loh Gus, ada hal-hal yang kamu harus sunat, ada hal-hal yang kamu harus tanggalkan, ada hal-hal yang harus kamu relakan. Nanti Dia gantikan dengan segala sesuatu yang datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Sehingga karakter kita, kehidupan kita itu sama seperti Kristus, Saudara. Sejauh ini nangkep ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau mengalami hari-hari ini kok rasanya prosesnya nggak pernah selesai berhadapan dengan si A, si B, si C, dan seterusnya. Karena Bapak Ibu Saudara sedang masa di dalam padang gurun ini gitu loh. Nah, berapa cepat Anda lepas dari padang gurun ini untuk memasuki tanah perjanjian tergantung dari siapa? Tergantung dari diri kita, dari seberapa kita rela, dari seberapa kita mau merelakan itu semua, menanggalkan itu semua, Saudara. Ya. Nah, tujuannya itu adalah 3 ya. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Jadi di sini yang tadi saya katakan Saudara, Tuhan memperkenalkan sesuatu budaya baru, Tuhan memperkenalkan cara hidup yang baru, Tuhan mengenalkan sistem baru yang dari Tuhan. Jadi perjalanan kita di padang gurun itu sebenarnya sedang mengenalkan budaya surga. Bagaimana nanti hidup di surga, bagaimana nanti kita hidup di langit-langit baru, bumi baru, bagaimana kita berdekatan, hidup bersama-sama dengan Allah, dengan Elohim. Amin. Kemudian dikatakan untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi orientasi hidupnya bukan hanya soal masalah perut, bukan soal masalah makanan, bukan soal masalah kenyamanan, bukan soal masalah cita-cita, secara hari harafiah, Saudara. Tapi yang dikatakan di dalam firman ini, dia berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi arah hidup yang tadinya liar, arah hidup yang tadinya tidak sesuai dengan tujuan Allah, Saudara. Ya. Tuhan geser kepada rancangan awal. Supaya apa? Manusia dari yang tadinya bebas, yang tadinya merdeka, dia memilih dengan free will-nya, harus diserahkan kehendak bebasnya kepada kehendak Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan. Ya. Jadi dirubah kecenderungannya dari yang arahnya hanya untuk mencari duit, mencari nafkah, untuk sandang pangan papan. Saya bilang bukan itu tidak penting, Saudara. Selama kita masih pakai tubuh lahiriah ini, semua masih membutuhkan, Saudara. Betul? Tapi yang menjadi makna yang terkandung di dalam firman ini adalah apa? Dalam kita menghidupi hal-hal yang lahiriah ini, apakah sesuatu yang rohaniah itu lebih kita utamakan? Seperti itu. Jadi boleh nangkep ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Bapak Ibu Saudara dibawa ke padang gurun, diproses hatinya, diuji hatinya, ya, dan kemudian dikatakan juga direndahkan hati kita. Karena apa? Surga sedang menginstalasi program surga di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak hidup lagi secara sistem dunia, tapi dengan apa? Dengan sistem kerajaan surga. Makanya kata Yesus bilang, kalau engkau ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kananmu.
Ya, kalau bajumu diminta, berikanlah juga jubahmu. Kalau engkau diminta berjalan 1 mile, berjalanlah 2 mile. Kan gitu. Karena ketika kita punya hutang 1 mile, dibayar dengan 1 mile juga, itu adalah sistem dunia. Itu ada sesuatu yang biasa. Itu adalah yang nature. Nah, sistem kerajaan surga ketika kamu berhutang tanda petik ya, kita diminta ditantang untuk jalan 1 mile, tapi surga bilang apa? Kamu jalannya harus 2 mile. Makanya dikatakan bahwa hukum kasih karunia itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada apa? Hukum Taurat. Tapi sering sekali kita memaknai ketika kita sudah memperoleh kasih karunia, pakai hukum kasih karunia, tidak peka atau menyepelekan hal-hal yang ada di Taurat ini, Saudara. Karena apa yang kita pegang secara hukum kasih karunia ini tidak melanggar hukum Taurat, gitu loh. Amin. Oke. Kita lanjut. Sekarang masuk ke kematian terhadap ambisi. Ini tempat kematian yang kedua. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh buka bukunya atau bisa mengikuti apa yang saya share di sini. Elia telah menerima kuasa yang amat dahsyat ketika ia diutus untuk menegur Raja Ahab yang dikuasai istrinya, Isabel, dan terbawa menjadi penyembah Baal dan Asyera. Ia berhasil menunjukkan kuasa Allah yang mengirim api dari langit dan menyembelih nabi-nabi Baal, membawa bangsa Israel menyembah Yehova. Namun di dalam dirinya ternyata ada ambisi, perhatikan di sini ya, untuk menjadi seorang yang lebih hebat dari nenek moyangnya. Ancaman Isabel untuk membunuhnya membuat ia kehilangan keberanian dan lari ke padang gurun dan menginginkan kematian di bawah pohon arar. Malaikat memberinya makanan malaikat yang membuat ia berjalan 40 hari 40 malam menuju ke Gunung Horeb. Di sana ia jumpa dengan Allah dan dibaharui hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah Elia ini kita bisa menarik satu pelajaran yang sangat bernilai. Di mana? Sering hidup kita di bawah alam sadar kita nih Bapak Ibu Saudara, ya. Itu muncul ambisi, muncul motivasi yang sifatnya nature dan kenapa saya katakan yang sifatnya alamiah atau nature itu tadi karena kita menganggap bahwa sesuatu apa yang menggerakkan hidup kita itu sesuatu hal yang lumrah, sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat. Betul tidak? Kita nggak sadar bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang kita pandang bermanfaat, itu kadang belum tentu menjadi satu kerinduan Tuhan untuk kita lakukan. Ya, karena penciptaan manusia, saya harus ngomong dari sini dulu, penciptaan manusia, saudara, dari awal itu sudah luar biasa canggih manusia dijadikan oleh Tuhan di muka bumi ini. Sehingga tanpa Tuhan pun manusia sebenarnya bisa bergerak, bisa mencapai apa yang mereka mau, saudara. Ya, satu contoh ya, kalau kita bicara tentang nuklir, itu penemuan manusia. Pak, tapi kan itu bisa hikmat dari Tuhan. Nggak perlu bicara itu hikmat dari Tuhan. Karena pada dasarnya manusia itu sudah canggih. Nggak perlu Tuhan pun manusia bisa menciptakan segala sesuatu yang buat manusia juga luar biasa, saudara. Tapi masalahnya itu dikehendaki Tuhan atau tidak, gitu kan. Nah, dari mana sumbernya saya bisa bicara seperti ini, saudara? Di dalam Kejadian 3 atau Kejadian pasal 6, ya itu dikatakan bahwa ketika manusia membangun Menara Babel, itu Tuhan bilang loh bahwa itu bukan kehendak kita, itu bukan kehendak Tuhan. Dan di situ dalam percakapan itu saudara dikatakan bahwa mulai sekarang apa yang dibuat oleh manusia tidak mungkin tidak terjadi atau dengan kata lain apa? Pasti terjadi. Gitu. Nah, itulah manusia yang diciptakan oleh Tuhan memang dasarnya sudah membawa hal-hal nilai-nilai yang positif, ada nilai-nilai positifnya selain daripada ada yang jahat, Saudara. Ya. Maka oleh sebab itu kadang di bawah alam sadar kita, ambisi motivasi kita itu digerakkan, didorong dengan segala sesuatu apa yang kita rasa itu baik, apa yang kita rasa itu bermanfaat, apa yang kita rasa itu berguna, Saudara.
ya, pencapaian-pencapaian kita sesuatu yang baik, saudara, itu kita anggap bahwa ya itu karena Tuhan dan lain sebagainya. Apakah salah? Tidak salah, saudara. Tapi esensinya atau maknanya adalah gini loh, bahwa kita harus menyerahkan seluruh hidup kita dulu. Kita harus mati dulu. Kita harus benar-benar bergerak kalau Tuhan mau gerak. Kita berlari kalau Tuhan mau lari. Kita berdiam, kita berhenti kalau Tuhan mau diam. Ya, karena sama seperti yang Elia alami, saudara. Perhatikan di sini. Kita baca ayatnya dulu. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ya, nah, padahal kalau kita ikuti kisahnya Elia ini, Bapak Ibu sekalian, dikatakan dia itu kan taruhan ya, boleh dibilang gitu ya, bertanding dengan Raja Ahab ya, dengan punya istri Isabel. Mereka menyembah Baal dan Asyera, dan kemudian Elia ini mengolok-olok Nabi Baal. Kalau benar Allah yang kamu sembah, coba yuk kita sama-sama tanding. Kita taruh korban bakaran di sana di atas kayu, terus kelilingnya ada air gitu ya. Kenapa ada air? Supaya menunjukkan bahwa kalau memang itu terbakar, itu kerjaan Tuhan gitu loh. Nah betul, akhirnya mereka bertanding dengan hal itu, saudara, dengan tantangan itu, dan apa yang terjadi? Yang menang siapa? Elia. Elia seorang diri. Mungkin dibantu dengan pembantunya, saya kurang tahu karena di Alkitab juga tidak dikatakan, tapi yang jelas gini, pada saat itu Elia tidak banyak orang, yang dihadapi itu ratusan, saudara. Ya, dan apa yang terjadi? Mentalnya kalau kita lihat, wow ini luar biasa sekali, betul tidak? Tapi dia berhasil menang, karena apa? Kuasa yang turun atas Elia. Kalau kita lihat itu luar biasa nggak? Oh luar biasa. Kalau kita lihat itu satu pencapaian yang membanggakan kan? Oh iya. Kalau itu terjadi hari ini, saudara, Anda bisa bilang gini nggak? Oh itu luar biasa, Tuhan bergerak, Tuhan nyata, kuasa Tuhan turun. Betul tidak? Tapi Bapak Ibu Saudara, dari kisah Elia ini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa apa yang menggerakkan Elia ini bukanlah pure atau murni, semua itu dari Tuhan. Tapi dorongan ambisinya. Ambisinya apa? Dia pengen lebih baik daripada apa? Nenek moyangnya, kakek moyangnya. Sih? Anda renungkan. Yang salah di mana? Untuk menjadi lebih baik kan nggak salah, betul? Betul nggak? Halo? Anda untuk memperbaiki keturunan, saudara, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dari generasi-generasi Anda sebelumnya. Apa yang salah sebetulnya? Logika kita pasti akan menjawab, nggak ada yang salah. Semua bagus-bagus saja, semua baik-baik aja kan untuk semuanya. Iya, betul. Tapi bukan bicara itu. Kalau kita bicara tentang kedalaman, kita bicara tentang keintiman dengan Tuhan, saudara, harus benar-benar hatinya itu benar-benar sepakat. Hatinya itu benar-benar mendarat sepenuhnya atas kehendak Tuhan, saudara. Kan kemarin kita sudah banyak bicara, saya singgung ya, ada posisi hamba, ada posisi anak, sahabat, dan juga yang terakhir apa? Mempelai, saudara. Nah, tahap demi tahap kita pasti akan lewati. Saat ini apakah kita masih sebagai hamba yang takut banget sama Tuhan, dalam arti, wah kalau saya nggak melakukan ini nanti Tuhan marah. Wah kalau saya tidak mengerjakan ini nanti Tuhan nampar, Tuhan melakukan sesuatu yang apa yang tidak mau, apa yang kita tidak mau dan lain sebagainya, saudara. Kalau saya tidak melakukan ini, Tuhan berkenan nggak ya, segala macam. Itu posisi hamba. Kalau posisi anak, tahu dirinya diberkati, tahu dirinya dicintai, dikasihi, ya, punya self love, ya, bisa mengasihi orang yang lain, saudara.
Tapi apakah titik itu selesai sampai di situ? Kita merasa menjadi seorang anak, tapi sebetulnya hubungan kita tidak dekat, tidak nempel, tidak tahu posisi kita bahwa kita itu dekat sama Allah, dekat sama Bapa. Ya, karena kisah anak sulung yang terhilang, anak bungsu ya, anak bungsu yang terhilang itu, saudara, dua-duanya punya kemiripan. Kemiripannya apa? Mereka berdua tidak sadar bahwa mereka adalah anaknya bapaknya. Ya, dia punya jarak. Yang satu memang kelihatan bandel, ya, yang satu memang kelihatan tidak punya moral. Tapi yang satu, anak sulung, dia lebih bermoral. Tapi dua-duanya punya masalah yang sama, yaitu apa? Tidak merasa bahwa dirinya mereka adalah anak. Ya, yang satu karena dia merasa karena tidak punya moral, dia minta warisan bapaknya, dia hidup foya-foya, ya, ketika semuanya habis, dia kembali, dia merasa nggak layak karena udah nggak layak lah hidupnya, ya. Dia mencoba balik ke rumah bapaknya untuk sekedar bisa hidup, sekedar bisa makan. Tapi justru sebaliknya, bapaknya menganggap anak adalah anak. Makanya dia samper, bapaknya temui anaknya dan dikasih jubah, kasih cincin, kasih kasut, itu menandakan satu penerimaan, seperti itu, saudara. Nah, di sisi yang lain, anak sulung memiliki perasaan yang mirip sama yang dimiliki oleh anak bungsu, yaitu apa? Merasa tidak menjadi seorang anak. Dia merasa sudah berbuat baik buat bapaknya, buat keluarganya, sudah bekerja dengan tekun, punya moral yang baik. Tapi ketika bapaknya memberi pesta kepada anak bungsu yang sudah pulang, dia merasa, loh, kok nggak adil? Aku yang selama ini sudah membantu, menolong, sudah baik, nggak pernah tuh dikasih. Ya, dua-duanya sama, saudara. Nah, itu posisi yang kedua, posisi anak, saudara. Apakah hari ini kita sudah menyadari bahwa kita adalah anak yang dikasihi, yang sudah diterima, yang tidak lapar, yang tidak haus akan hormat manusia, yang nggak ada noda-noda minta dihargai, dihormati, dan lain sebagainya, dimengerti, dan lain sebagainya. Nah, posisi yang berikutnya adalah posisi apa, saudara? Sahabat. Posisi sahabat adalah bicara tentang kedekatan. Ya, statusnya betul adalah anak, tapi kedekatannya seperti seorang sahabat, seperti itu. Ya, karena ada anak yang memang ada jarak ya dengan orang tuanya. Ya, kita bisa tahu hal itu, saudara, karena mungkin kurang dekat juga gitu. Tapi ada anak yang memang dekat, nempel banget sama mamahnya, nempel sama bapaknya, ya, sehingga ya seperti sahabat itu juga ada. Nah, hubungan yang terakhir adalah mempelai, saudara. Nah, kita sebagai orang percaya selalu beriman kepada mempelai Kristus. Betul tidak? Di sini semua beriman untuk menjadi mempelai Kristus. Tapi apakah fase atau tahapan itu Anda alami, saudara? Untuk menjadi sahabat, untuk menjadi mempelai Kristus, seperti Elia, akan masuk dalam satu brokenness sekali lagi. Masuk ke dalam tempat kematian yang kedua, yaitu apa? Buang semua, Gus. Apa yang kamu anggap baik. Saudara, saya terinspirasi dengan satu kisah, satu cerita rekan, satu pelayanan, bukan dari satu ministry. Ya, rekan ini cerita kalau dia punya satu tim worship, ya, cukup terkenal, ya, suka diminta untuk ngisi di gereja-gereja seperti itu, dan pemain musiknya ini betul-betul orang-orang yang atau tokoh-tokoh, kalau Bapak Ibu Saudara cari di Google gitu, orang-orangnya berprestasi sebetulnya. Jadi kalau dibilang timnya ini udah bagus. Ini sampai satu titik temen ini cerita. Di satu pelayanan udah ada yang minta foto bareng segala macam. Hati mereka udah mulai ngerasa kayak ngartis gitu. Nah, teman ini bilang, wah ini nggak bener ini. Hatinya udah condong. Bukan menjadi lagi penyembah, tapi udah menjadi artis rohani. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia coba tes timnya untuk benar-benar melakukan saat teduh bareng. Dan yang datang cuma satu dua orang. Ya,
Padahal dulu dimulai dari duduk bareng, dimulai dari sharing, dimulai dari doa bareng, dimulai dari worship bareng. Sampai akhirnya Tuhan angkat, terkenal. Tapi ketika ada kecondongan hati yang lain, teman ini bilang, oke, tim worshipnya ini harus di take down. Dengan kata lain, kayak dibubarkan. Saudara, saya melihat kisah ini nggak gampang sebetulnya. Kalau melihat satu pencapaian, tapi Tuhan suruh bilang, lepasin. Dulu pernah saya juga alami beberapa tahun yang lalu, ketika kami masuk dalam proses mentoring dengan Pak Yosi sama Bu Iren. Kami sudah membina Joshua Generation. Ya, saat itu sudah mulai kelihatan ya anak-anak yang sudah dibimbing, sudah dikumpulkan, itu sudah sebenarnya mulai kelihatan buahnya Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah kami ketemu mentoring, kayak udah apa yang Pak Agus lakukan, serahkan. Itu nggak gampang, saudara, itu nggak gampang. Itu berat banget. Sampai akhirnya itu udah tarik-tarikan, kayak saya menarik diri, saya serahkan ke pemimpinannya sama satu teman, Pak Edi, kalau Bapak Ibu sudah tahu, tolong deh. Dan ketika saya serahkan kok nggak ada gerakan segala macam ini, tapi saya udah let go dulu. Tapi beberapa bulan tuh. Jadi betul-betul hati saya diuji bahwa ini sebetulnya punya siapa itu loh. Itu punya yang membangun saya atau membangun Tuhan. Dan ternyata sudah ketika Tuhan minta kayak gitu, ada sesuatu pergumulan di dalam hati saya, saudara. Artinya apa? Saya ikut andil. Ya dong. Kalau saya merasa bahwa itu punya Tuhan, harusnya ketika Tuhan minta, saya serahkan, ya udah. Nggak ada pergumulan. Tapi ketika ada bagian motivasi, ambisi yang tanpa saya sadari di bawah alam sadarnya ikut masuk, saudara. Dan itu terus terbawa arus dan kelihatannya berbuah. Suatu saat ketika dia ambil, saya bergejolak. Mirip apa yang dialami oleh Elia. Nangkep poinnya, saudara. Ya, dia pengen lebih baik dari nenek moyangnya. Tapi ketika cita-citanya ini membuahkan masalah, Tuhan ngomong, kamu masih berjalan dengan ambisimu. Coba Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk merenungkan kalau Bapak Ibu Saudara berada dalam satu titik, apa yang Anda usahakan, apa yang Anda kejar, apa yang Anda udah upayakan, apa yang Anda sudah bayar harga mahal, lalu tiba-tiba hari-hari ini Tuhan mau minta. Mintanya mungkin bukan dengan literally dengan secara langsung kayak Tuhan langsung ngomong, hambaku serahkan itu kepadaku. Enggak. Mungkin melalui orang lain, saudara. Mungkin melalui pelayanan orang. Mungkin melalui orang-orang yang Tuhan pakai, saudara. Kira-kira Anda bisa rela enggak? Dari nol Anda bangun, susah payah Anda mengerjakan, Anda bangun dari pondasi, Anda harus bayar harga mahal. Tiba-tiba kalau udah muncul pondasinya, muncul bangunannya, terus tiba-tiba direbut. Kira-kira rela enggak? Nah, itu yang Elia alami, saudara. Nah, itulah tempat kematian yang kedua. Betul-betul siapa atau apa tujuan kita melakukan itu semua. Apakah murni betul dari Tuhan atau ada motivasi dan ambisi kita? Karena kalau ada ambisi kita, saudara, Tuhan akan tarik kita lagi. Ya, sama seperti apa yang dialami oleh Elia. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Dia pengen mati. Karena apa? Hanya gara-gara di ultimatum oleh Isabel, yaitu istri daripada Raja Ahab. Di ultimatum apa? Ketika Raja Ahab mengadu kepada istrinya bahwa nabi-nabi kita sudah mati semuanya. Oh, kenapa? Karena kerjaannya si Elia. Terus kurang lebih Isabel di situ kowar-kowar. Itu orang kurang ajar. Kalau sampai besok di waktu yang sama dia nggak mati, sampai disumpah serapah yang seperti itu, saudara. Nah, ketika Elia mendengar
sumpah serapahnya Isabel. Dia lari. Ada yang aneh nggak di sini Bapak Ibu Saudara yang lihat? Keanehannya di mana? Dia berhadapan dengan ratusan orang, ratusan nabi, Pak. Dia berani. Mentalnya luar biasa. Dihadapin. Tapi ketika ketemu, bukan ketemu lagi, nggak ketemu satu orang, cuma dengar sumpah serapahnya, dengar ultimatumnya, takut Elia. Nanti ini satu cerita tersendiri ya, karena ini akan melambangkan nanti kisahnya Lucifer dengan Abaddon. Ya, nanti akan relate, akan nyambung di sini saudara. Karena Isabel itu spiritnya kayak spiritnya Abaddon yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada si Lucifer. Ya, tapi nanti ini satu materi yang tersendiri lagi. Nah, balik lagi ke kisah Elia ini. Ketika Elia mendengar ultimatum si Isabel ini, dia lari, saudara. Dan dia mulai nyadar. Lebih baik mati aja deh kalau caranya kayak gini. Sampai akhirnya Tuhan mengutus malaikat. Dan di situ dikatakan begini. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Dipelihara oleh Tuhan. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Kehidupan Elia itu hanya menyendiri di pinggir sungai dan dikasih makan oleh burung gagak. Betul ya, kalau Anda nanti baca di 1 Raja-Raja pasal 19 dan seterusnya, Anda akan mulai melihat bagaimana Elia diproses sama Tuhan. Seperti kayak diambil alih semuanya, pelayanannya, pekerjaannya, kebiasaannya, ya, di-reset ulang. Nah, setelah waktunya dilihat oleh Tuhan cukup, saudara. Ada perubahan pelayanan yang Elia kerjakan. Yang tadinya biasanya dia melakukan mujizat segala macam itu dengan luar biasa. Tapi kalau Anda baca pasal-pasal berikutnya, firman Tuhan akan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Elia. Ya. Sudah nanti Anda baca Alkitabnya. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Elia. Baru Elia bergerak. Nah, ini perubahannya, saudara. Nangkep poinnya? Mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang hari ini mulai relate atau mulai nyambung ya bahwa Anda masuk di dalam dunia pelayanan, Anda masuk di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang notabene mungkin udah bertahun-tahun udah menjadi pendoa, tim worship, leader, kemudian bahkan masuk ke dalam pelayanan untuk menyampaikan kebenaran firman dan lain sebagainya, Saudara. Kalau itu dilihat Tuhan tidak sesuai dengan rancangannya, bersedialah. Siap-siap saja. Nggak ada suara. Suaranya hilang, Gus. Iya, nggak ada suara. Ya ampun. Bu Tes, Vero, tes. Sekarang udah? udah. Maaf. Ada Maaf, masalah Pak teknis. Agus. Oke, ya. Sekarang udah ada suaranya lagi ya. Saya lanjutkan. Udah, Bapak Ibu Pak sekalian. Agus. Oh, ya. Saya tadi terakhir ngomong di mana ya?
Padang gurun? Roh Isabel itu adalah Roh Isabel. Dari situ? Jauh banget berarti ya? enggak bukan. Iya. Enggak ya? Di situ ya? Mana-mana. Enggak. Isabel terus hilang suaranya. Kalau kita melayani Tuhan, kayaknya Oke. lebih lagi. Kita melayani Tuhan tapi udah bertahun-tahun, tapi ternyata pelayanan kita itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan bagi kita itu gimana. Sampai di Oke. situ terus hilang Pak Oke. Agus. Oke, terima kasih. Bu Sandra dibantu ya. Oke, jadi saya ulang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bisa menjadi perenungan kita bahwa kalau kita sudah misalkan sudah menjadi pelayan, entah itu jadi worship leader, entah itu jadi pendoa, entah itu jadi pelayan firman, bahkan sekalipun pelayanan mimbar. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengan planningnya Tuhan, dengan petanya Tuhan, saudara, siap-siaplah akan memasuki apa yang Elia alami, saudara. Tuhan akan tantang, coba, ini apa yang selama ini kamu lakukan, kamu serahin, boleh nggak sama aku? Nah, ini sebenarnya bukan barang baru di Alkitab. Ini bukan sesuatu hal yang baru, saudara. Karena kita melihat kisahnya Abraham dan Sarah, dikasih anak perjanjian. Nunggunya berapa puluh tahun coba. Kalau saya tidak salah sekitar 25 tahun. Ya, itu bukan waktu yang singkat. 25 tahun. Waktu yang cukup panjang. Tapi ketika mereka mendapat anak perjanjian, apa yang Tuhan kerjakan dalam diri mereka? Diuji. Abraham, serahkan anakmu. Mudah nggak, saudara? Ketika Anda mendapat satu janji Tuhan, terus janji itu kayak mau diminta lagi sama Tuhan. Wah, itu pasti sesuatu hal yang besar, menjadi pergumulan hati kita. Betul tidak? Karena ketika kita sudah mendapatkan janji Tuhan, biasanya apa? Kita hore-hore, kita mengucap syukur, betul? Kita bisa mengucap syukur, Tuhan, kau baik, kau hidup. Tapi ketika Tuhan mau ambil lagi, tantang lagi, saudara, apakah sesuatu yang mudah? Tentu tidak. Ya. Nah, disitulah sebenarnya tempat kematian yang kedua, di mana ambisi kita, ketika motivasi kita, itu dipotong, itu disunat sama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bukan sebuah kebetulan juga bahwa hari-hari ini kita membahas tentang generasi pengangkatan. Kenapa? Saya perlu sampaikan di sini. Dunia sudah betul-betul diambang atau bahkan boleh dibilang memasuki gerbang akhir zaman. Ini udah benar-benar real. Ya. Baik itu sistem yang ada di dunia, yang notabene sebentar lagi yang namanya mata uang jadi satu dengan satu cara segala macam, itu bakal akan kejadian. Ya, peperangan sudah ada. Kemarin kan saya bilang ya, saya bilang sama Bapak Ibu Saudara di kelas, atau saya ngomong sama teman, saya lupa. Saya bilang gini, ini gawat. Kalau sampai NATO sama Amerika ikut-ikutan, udah kelar. Bisa tuh perang nuklir. Dan 2 hari yang lalu kalau nggak salah, saya ngikutin beritanya, betul. Pemimpinnya Rusia udah parade nuklir. Sudah mengisyaratkan pasukannya untuk bersiap-siap, saudara. Alkitabiah nggak kisah ini? Alkitabiah, saudara. Ya, kan dikatakan ya di kitab Wahyu itu ada peperangan besar segala macam. Itu yang terjadi di dunianya adalah sebenarnya pasukan mana sih yang gede itu di dunia ini sekarang? Rusia dan China. Dan mereka itu, dua negara ini sebenarnya udah partneran mereka, tahu nggak? Saya nggak nakut-nakutin, tapi gini Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah waktunya untuk stop mengasihani diri sendiri. Sudah cukup waktunya untuk kita merdeka, kita bebas dari diri kita, ya, untuk mengikuti hawa nafsu kita. Sekarang relakan apa yang harus relakan. Kalau ujian-ujian Bapak Ibu Saudara hari-hari ini untuk lebih memberi, lebih harus menanggalkan
Apa yang memang harus ditanggalkan? Ya udah. Katanya mau diangkat. Katanya mau menjadi mempelai Kristus. Amin. Jangan tunda-tunda lagi. Ini waktunya. Sudah waktunya. Kalau Anda tunda-tunda lagi, Anda ntar sok. Nanti deh. Maaf. Seperti lima gadis bodoh. Sama-sama nunggu mempelai. Sama-sama nunggu pengantin. Tapi lewat. Ya. Kayak kita diingatkan, saudara. Tempat kematian yang kedua ini bukan satu tempat yang mudah. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sudah berhasil melewati tempat kematian yang satu, saya percaya. Saya percaya. Tempat kematian yang kedua, ini yang betul-betul kita harus siap. Bahkan saya sendiri pun, saudara. Walaupun tadi di awal saya sudah bilang, beberapa tahun yang lalu, saudara, ketika saya masuk dalam proses mentoring, dites. Coba, Pak Agus, relakan, Josgen, sama yang lain. Kalau perlu bubar deh. Coba. Aduh, itu bergumul hebat. Karena apa? Saya merasa bahwa saya sudah dapat panggilan Tuhan. Saya merasa di situ udah invest hidup, waktu, segala macam. Argonya sudah jalan. Ya, komunitasnya sudah gerak, segala macam. Terus suruh kayak saya harus narik diri, itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Tapi meskipun saya menyatakan mengalami itu Bapak Ibu Saudara, tapi nggak mau jumawa. Saya nggak tahu nih ke depan apa yang Tuhan tantang lagi nih. Jangan-jangan masih ada ambisi-ambisi di dalam diri saya yang Tuhan mau cut di depan sana. Saya nggak tahu. Tapi saya harus membekali hati seperti domba yang mau disembelih. Udah. Ya udah, kalau memang Tuhan, saya harus let go Tuhan. Ya udah. Mungkin sambil nangis-nangis ya udah. Ya. Itulah tempat kematian yang kedua, saudara. Tempat kematian yang kedua itu adalah satu tempat di mana sesuatu yang kita nanti-nantikan, sesuatu hal yang kita pegang erat, sesuatu hal yang selama ini tidak terlihat, sesuatu hal yang sifatnya kayaknya baik. Tapi kita harus rela. Makanya untuk menjadi generasi yang diangkat, menjadi generasi pengangkatan, saudara, sebenarnya tidak mudah. Tapi bagi orang Kristen tuh biasanya kayak diremehkan bahwa ya udah yang penting saya banyak doa, walaupun saya dicerca, saya difitnah, saya dibilang ini nggak peduli, yang penting saya mau berdoa, mau saya berdoa tapi membiarkan hatinya masih terluka, membiarkan motivasinya masih sama, masih menjalani kehidupan yang dia miliki, gak ada berubah. Jadi hanya lip service. Come on. Kalau sampai titik Bapak Ibu Saudara mengalami tempat kematian yang kedua ini, betul-betul hidup Anda pasti akan kelihatan kok. Orang yang pernah dilukai sama Tuhan, saya mau bilang, orang yang pernah dilukai sama Tuhan, orang yang pernah mengalami brokenness, gak bisa enggak kelihatan. Atau dengan kata lain apa? Pasti hidup Kristus itu akan terlihat. Tapi Pak, saya nggak peduli kata orang. Yang penting saya saja sama Tuhan yang tahu. Nanti dulu. Bisa-bisa itu pembenaran kita. Karena kita takut dinilai ini itu segala macam. Kita takut menghadapi kenyataan. Sehingga itu menjadi pembenaran, saudara. Amin. Mari kita sama-sama gandeng tangan untuk memasuki tempat kematian yang kedua ini. Ya. Nah, oleh sebab itulah Elia disebut sebagai sahabat Allah. Nah, kita baca ayatnya. Nah, berjalan sebagai sahabat Allah. Ini yang tadi saya katakan, saudara. Ya.
Setelah kematian ambisinya di bawah pohon arar, Elia bukan lagi dirinya sendiri. Ia berjalan 40 hari 40 malam dengan kekuatan super dari roti bakar surgawi sampai ke Horeb. Ya, bayangin saudara, 40 hari 40 malam jalan. Wow, sampai mana itu? Kita aja kalau pelayanan ke sana kemari, tempatnya nggak nyaman, kamar mandinya nggak nyaman, suka protes. Bukan Bapak Ibu, tapi saya. Ya. Dikatakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan mengubah Elia menjadi sahabat Allah. Ia menyadari yang berjuang bukan ia sendiri, tetapi siapa Tuhan. Setelah kesembuhan batinnya, Elia kembali jalan kaki ke Damsik, tetapi berjumpa dengan Elisa dan memuridkannya. Ia selanjutnya hanya bertindak atas perintah Tuhan saja. Ini yang tadi saya katakan, saudara. 2 Raja-Raja 1 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia. Nah ini bedanya di sini. Kalau tadi nggak ada, kalau Bapak Ibu baca di 1 Raja-Raja, nggak ada, saudara. Alkitab yang menyatakan seperti ini. Kata-kata atau kalimat seperti ini tidak ada. Tapi semenjak Elia masuk ke dalam tempat kematian yang kedua itu tadi, dikatakan apa? Berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia. Orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron. Kemudian di ayat yang ke-15 juga sama, maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Saudara, ini adalah pelayanan yang disebut dengan pelayanan roh. Ini yang disebut dengan pelayanan profetik. Ya, untuk masuk ke dalam pelayanan profetik, untuk masuk kepada pelayanan roh, bayar harganya mahal. Kita nggak bisa hanya mengaku-ngaku hidupnya ngeroh, dipimpin oleh Tuhan, tapi masih berkecamuk semua yang ada di dalam. Nggak bisa. Harus melewati kematian yang kedua ini. Harus merelakan ambisinya dulu, saudara. Makanya kemarin yang waktu kita diskusikan sama Bapak Kis ya waktu itu, nggak tahu hari ini beliau ada atau tidak. Kita bicara tentang nabi palsu. Tuh, kalau kita nggak benar-benar mati semuanya, maka banyak campuran-campuran itu tadi. Kalau kita nggak pernah mau tunduk, kita nggak mau belajar untuk menanggalkan kedagingan. Kalau kita hanya ngaku bahwa saya dapat dari Tuhan gini, kata Tuhan begini, kata Tuhan begini. Saya dapat vision ini, saya dapat vision itu. Kamu begini, kamu begitu, segala macam. Tersesat, saudara. Karena apa? Masih banyak hal-hal kehidupannya yang belum tersalibkan. Ya. Jadi untuk memasuki pelayanan seperti Elia ini, saudara, mau tidak mau, kita harus memasuki tempat kematian yang kedua. Makanya relakan ya. Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara pelayanannya diusik hari ini. Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara posisinya di gereja yang biasanya koordinator WL, singer, pemain musik, atau apapun, digeser, diganti. Ya udah. Itu kan kisah klasik, saudara. Betul nggak? Coba berapa banyak orang-orang yang mudah terluka di luar sana, di gereja juga, saudara. Terlukanya gara-gara apa? Posisinya digeser. Halo? Kok nggak beda sama yang ada di dunia? Ketika jabatannya diganti, marah-marah, dukunin. Halo? Di gereja juga sama. Posisinya diganti, posisinya digeser, atau nggak dikasih posisi, marah-marah. Ya. Makanya saudara, untuk memasuki pelayanan marifat ini, betul-betul, kita harus rela. Kita nggak bisa cuma bilang bahwa gini, itu Tuhan. Pelayanan kita ya pelayanan Tuhan. Tapi ketika digeser, ketika digesek, itu tadi, akunya keluar. Yang lebih parah kalau sampai ada hamba Tuhan yang bilang,
Dan Bapak Ibu Saudara jangan pernah ngomong ya, jangan pernah lakukan ini Saudara. Nakut-nakutin jemaatnya untuk bertumbuh. Jangan ikuti, nanti hati-hati nih, sana pengajarannya sesat segala macam. Gereja tuh nggak boleh jalan-jalan. Harus bertumbuh, harus berakar. Betul, saya iyakan itu semua Saudara. Tapi kalau akarnya karena ketakutan jemaatnya hilang, nah ini yang masalah. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, saya sedikit cerita dapurnya di Revival maupun di Joshua Generation ya. Kami berdiri bukan sebagai gereja. Kami ministry. Ya. Ada orang-orang yang memang dipanggil full timer di RT maupun di Joskin. Ya. Tentu statusnya akan sama. Harus ada loyalitas, harus ada komitmen, itu pasti. Ada aturan-aturan mainnya, itu pasti ada. Gitu. Tapi kita tidak melarang, orang bergereja dimanapun tidak melarang. Kalau saya melarang, saya nggak secure. Ya. Nah, ketika saya sedikit cerita Bapak Ibu Saudara ya, ketika membangun pelayanan anak muda itu, Josken, mulai ada beberapa anak-anak ini yang mulai diincar sama pelayanan di luar sana, di ministry, ada yang timbul di medianya, itu udah benar-benar udah mau diminta. Saya sampai ditelepon dari hierarki saya yang di atasnya lagi gitu. Dikasih tahu bahwa ini nih si A, si B ini mau diminta. Hah, dia bilang itu. Apakah kemudian saya melarang untuk rekan-rekan ini untuk bergerak, berjalan bersama-sama dengan tim lain itu? Enggak sampai detik ini. Justru saat saya bawa ke Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan balik nanya, itu punya siapa? Punyamu Tuhan. Ya udah. Kalau dia sampai benar aku minta, aku pindahin ke sana. Kamu mau apa? Ya udah sih. Kamu merasa kamu selama ini yang berjuang banyak? Coba. Nah, ketika saya mau let go itu Bapak Ibu Saudara, saya relakan itu. Ya udahlah. Ya sera-sera. Karena mau yang jadi Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi Saudara? Ketika saya berlakukan itu, saya menjadi pribadi yang tidak memaksakan, dan akhirnya orang-orang yang saya bimbing, yang saya pimpin ini, dia tahu sendiri rumahnya di mana. Belakangan ditambahin lagi ada pelayanan yang diminta. Ya saya sebut aja ya, ada gereja yang Pak Yosi sedang ini, namanya CLCC. Ada tim doa begitu yang Pak Yosi pimpin, Niko diminta. Bantuin. Kak gimana? Ambil. Saya bilang silakan aja. Nanti kalau misalkan nanti gerejanya tahu dipandang ini bagus segala macam di hijack gimana? Ya kalau memang itu kehendak Tuhan ya sudah. Tapi puji nama Tuhan, nggak ada rasa takut untuk kehilangan itu tadi. Karena saya percaya dia tahu di mana rumahnya, dia tahu keluarganya di mana. Kalau dia sampai pergi, oh dia lagi main ke rumah tetangga, dia akan balik lagi. Tapi kalau dia memang harus pindah, ya berarti memang di tempat kerja dipindahkan sama Tuhan. Itu aja. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau memang belum bergerak di dalam pelayanan, agak susah membayangkan. Tapi kalau Anda sudah mulai bergerak dalam pelayanan, Anda coba renungkan. Kalau nih ya, pelayanan yang Anda pegang hari ini, Tuhan ambil. Gimana rasanya? Halo? Ya. Jadi itulah yang disebut dengan tempat kematian yang kedua. Itulah yang disebut dengan berjalan sebagai sahabat Allah, Saudara. Sama seperti Elia. Ya. Dia bergerak kalau Tuhan mau bergerak. Ini sesuatu hal yang memang butuh waktu panjang untuk masuk ke dalam titik sahabat Allah ini. Oke, yang kedua. Berikutnya. Kematian untuk memasuki kemuliaan. Ya, saya akan share screen.
Kematian untuk memasuki kemuliaan. Kematian Elia di bawah pohon arar telah mengubah hidup Elia menjadi sahabat Tuhan. Selama 15 tahun sisa hidupnya, ia hanya bergerak kalau Tuhan suruh bergerak. Tidak didorong oleh ambisi apapun. Setelah ia menjadi sahabat Tuhan, pada akhirnya ia mengalami pengangkatan ke surga tanpa kematian secara badani. Kematian terakhir itu digantikan dengan sekali lagi turun ke tempat kematian di Sungai Yordan. Kuasa Allah mematikan tubuhnya di sana, dan ketika ia keluar dari dasar Sungai Yordan, ia pindah ke dalam kemuliaan Allah dengan dijemput kereta kuda yang berapi dari surga. Ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 6 dikatakan, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sana, sini, dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Jadi bukan hanya Yosua saja, saudara, yang melewati Sungai Yordan yang kering, tapi Elia dan Elisa juga mengalaminya. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 dikatakan, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Ini menarik ini. Sebelum aku terangkat daripadamu. Elia nyadar nggak kalau mau terangkat, saudara? Di dalam rohnya tahu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, kalau kedekatan kita, keintiman kita sampai titik sahabatnya Allah, saudara, kita bisa mengenali zaman nggak? Bisa. Kalau memang itu sudah deket banget, misalkan sejam kemudian atau 1 hari kemudian, roh Anda bisa nangkep sinyalnya dari Tuhan nggak? Harusnya bisa. Ya. Kalau kita melihat secara umumnya, ya, apa yang terjadi di dunia, kemudian firman Tuhan juga mengatakan, itu hanya mengenali secara umum. Mengenali kapan waktunya, kapan saatnya pengangkatan itu adalah apa, saudara? Di dalam roh kita. Ya. Kalau memang sudah tiba saatnya, ini sudah akhir zaman, kalau roh kita nangkep, saudara, kita gak akan khawatir, kita gak akan takut. Kenapa? Kita tahu kemana kita akan pergi, kemana kita akan jadinya seperti apa, kita akan tahu. Tapi kalau kita nggak tahu kepastiannya, saudara, nggak heran kita takut, nggak heran kita khawatir. Aduh Tuhan, suamiku masih begini, istriku masih begini, anakku masih begini, orang tuaku masih begini, begitu. Betul ya? Tapi kalau benar-benar udah melekat, ya udah. Berat ya? Iya, buat daging iya, betul. Tapi ini menyegarkan roh kita, saudara. Ya. Oke. Saya lanjutkan dulu bacanya. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Nah, generasi pengangkatan. Tidak banyak orang mengalami pengangkatan hidup-hidup ke surga. Hanya Henok dan Elia dari masa perjanjian lama yang pernah mengalaminya. Tetapi kita berada pada masa akhir gereja. Ada satu janji Tuhan yang selama ini belum terpenuhi. Di dalam roh Yohanes 11 ayat 25 yang pasti akan digenapi pada masa yang akan datang. Kita menantikan masa pengangkatan ke surga besar-besaran yang disebut dengan rapture pada masa dekat ini. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17 dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dalam firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal.
Sebab pada waktu apa-apa diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini ayatnya, saudara, kalau ada ditanya rapture itu di mana? Di sini. Lukas 17 ayat 34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada orang di ladang, 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Matius pasal 25 ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Matius 24 ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita hampir mati padam. Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Nah, pertanyaannya, saudara, mengapa tidak diangkat? Ya, Elisa adalah murid Elia yang amat setia dan peka. Tetapi walaupun urapan Elisa 2 kali lipat urapan Elia, bahkan ia melakukan 2 kali lipat jumlah mujizat-mujizat dari yang pernah dilakukan Elia, ia tidak juga diangkat ke surga oleh Tuhan. Mengapa? Ia mati tua dan dikuburkan. Ada mujizat terjadi di lubang kubur Elisa. Seorang melemparkan mayat ke dalam lubang kubur Elisa yang terbuka karena ketakutan akan datangnya gerombolan penyerbu dari Moab. Mayatnya hidup kembali. Tetapi Elisa tetap di dalam kubur itu. Urapan begitu kuat di dalam tulang-tulang Elisa, tapi tak cukup untuk mengangkat ia sendiri ke surga. Mengapa? Apakah Elisa kurang kuat urapannya? Mustahil. Jawabnya adalah apa? Elisa tidak mengalami kematian daging dan ambisinya. Ini saudara. Jawabnya di sini. Elisa sebenarnya seorang petani yang kaya. Ia marah ketika dicemooh anak-anak Betel. Dan dalam amarahnya ia mengutuki anak-anak itu. Ia diurapi tetapi dagingnya tidak mati. Marahnya tidak disalibkan. Ia mengutuki anak-anak itu tanpa perintah Tuhan. Memang ajaran tentang salib belum ada waktu itu. Ya, jadi saudara, dari sini kita bisa belajar mana yang menjadi generasi yang pengangkatan, mana yang tidak diangkat. Ya, jelas generasi yang diangkat mereka yang mau mengalami kematian 2 tempat itu. 1 tempat apakah cukup? Belum. Kematian yang kedua yang menjadi utamanya, saudara. Nah, buktinya Elisa, padahal dia itu mendapatkan urapan double portionnya Elia. Ya, mujizatnya kalau Anda hitung ya, saudara. Saya pernah waktu itu, cuma sekarang lupa berapa ya. Itu memang jauh lebih banyak Elisa daripada Elia. Jadi saudara, pekerjaan seberapa hebat, seberapa kuasa itu bukan menjadi ukuran. Tapi kedekatan dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, menjadi sahabat dengan Tuhan, itu yang menjadi poinnya. So, buat Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menjadi cita-cita, jangan punya cita-cita menjadi pelayan Tuhan yang hebat, yang besar. Kalau memang Tuhan jadikan, ya itu adalah panggilan Anda. Milikilah cita-cita untuk apa? Serupa dan segambar dengan Kristus. Menjadi pelayan Tuhan atas pribadi Tuhan. Dengan begitu saudara, pasti kok kalau Tuhan minta untuk Anda bergerak, Anda akan diutus. Ya. Gak usah menjadi kayak seperti hamba yang nyodor-nyodorin Tuhan. Pakailah aku bisa ini, aku bisa itu. No. Kalau Anda mau dipandang sebagai hamba, ya udah gitu. Tapi kalau Anda mau menjadi seorang sahabat, bahkan saudara, kita bisa menawarkan diri. Bener gak? Coba kalau misalkan Anda punya kedekatan dengan seseorang, saudara. Anda bisa dengan rela kok bilang,
kalau lihat sahabat kita lagi sibuk gitu ya. Ya udah deh, saya aja yang ngurusin. Saya aja yang take over. Betul nggak? Kenapa? Kita punya kedekatan. Bahkan kadang-kadang saudara, apa yang Anda bantu itu bukanlah dunia Anda. Tapi karena ada kedekatan, Anda rela. Sama. Kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan seperti kedekatan sahabat, saudara. Ya udah Tuhan, kalau memang ini aku harus jalan. Walaupun aku nggak bisa, walaupun aku terbatas, aku lakukan untukmu. Ya. Karena kalau kita bicara urapan, bicara kuasa, bukan itu tidak mungkin, itu mungkin. Maksud dari pengajaran ini adalah apa? Jangan mengejar urapannya, tapi pengenalannya enggak. Tapi kejarlah pengenalannya supaya apa? Urapan itu juga menyertai. Oke, kita lanjutkan, saudara. Dua Raja-Raja, sebentar, macet. Oke. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 ini dikatakan kenapa si Elisa itu kaya banget. Perhatikan di sini. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Bayangin, satu pasang lembu itu kira-kira berapa meter, saudara? 5 meter ya, let's say gitulah ya, 5 meter atau 6 meter lah. Itu satu pasang. Kalau 12 pasang, artinya berapa meter? Coba hitung-hitung. 5 kali 12, 60. Bener ya? 5 kali 12. Betul ya? Maaf kalau saya salah, bener 60. Bayangin saudara, ada 60 lembu, 60 meter. Luas nggak? Luas banget. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Bagus juga sih. Elisa ini dari orang kaya raya, dia jadi pelayan Tuhan. Tapi masalahnya, dia tidak mati daging dan mati dari ambisinya. Nah, poinnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi apapun yang pernah Anda tinggalkan buat Tuhan, itu bukanlah menjadi sesuatu hal yang menjadi ukuran pastinya. Yang menjadi ukuran pastinya apa? Mati dari kedagingan, mati dari ambisi. Ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 23. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohnya dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika melihat mereka dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan, maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencapik-capik dari mereka 42 orang anak. Tahu nggak saudara, akibat kedagingannya, ya, dia bertindak bodoh. Ya dikatain sih masih berasa ya, apalagi kalau Bapak Ibu Saudara sudah berusia, sudah senior, dikatain sama yang di bawah, kegesek nggak? Pasti kegesek, kurang ajar anak kecil, ngata-ngatain gitu. Kurang lebih mirip ya sebetulnya. Manusiawi nggak sebenarnya Elisa ini, saudara? Manusiawi gitu kan. Tapi yang manusiawi harus ditanggalkan gitu kan. Kita harus sampai melihat itu kan. Ya namanya anak kecil, ya udahlah gitu kan. Tapi karena marah, dia punya urapan, dikutuk, dia nggak bikin jadi batu. Akhirnya apa saudara? Anak-anak ini makan, capik-capik ya sama beruang. Itu akibat apa? Sembrononya si Elisa. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau daging belum beres, dapat pengurapan, itu bahaya. Bahaya. Ya. Kalau mau jadi pelayan Tuhan yang murni, yang tulus, kalau dagingnya masih kuat, saudara, bahaya. Ya.
Makanya betul-betul untuk menjadi pelayan Tuhan harus mengalami kematian-kematian itu tadi. Oke, lanjut ya. 2 Raja-Raja 13 ayat 20. Sesudah itu matilah Elisa lalu dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi dan demi mayat itu kena pada tulang-tulang Elisa. Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Untuk diangkat ke surga harus ada kematian, yakni tabiat daging, ambisi harus disalibkan dan hidup menjadi sahabat Allah, penuh dengan Roh Kudus selalu. Nah ini, perhatikan di sini saudara. Yang bertabiat daging tak mungkin dipenuhi dengan Roh Kudus. Banyak orang yang diurapi kuasa Roh Kudus yang nantinya tak terangkat dalam rapture karena hidup dalam daging. Seperti 5 darah yang bijaksana, selain pelita, membawa minyak dalam buli-buli mereka. Minyak ini menggambarkan Roh Kudus. 5 darah bodoh ini tak lain orang-orang yang telah menjadi percaya, mungkin telah berbahasa roh dan diurapi kuasa Roh Kudus, karena mereka juga menanti-nanti datangnya mempelai laki-laki yakni Tuhan Yesus. Tetapi mengapa yang bodoh tertinggal? Karena mereka bodoh. Mereka yang bijaksana terbawa karena mereka bijaksana. Di mana letak bijaksananya? Mereka tahu cara menjadikan minyak dalam buli-buli. Bagaimana seorang memiliki ekstra Roh Kudus dalam buli-buli? Mereka menyediakan tempat kosong, yaitu hidup kita, saudara, bagi minyak, yaitu Roh Kudus. Banyak orang mengaku penuh Roh Kudus, sebenarnya hanya setengah penuh, tidak pernah menghampakan diri bagi Dia. Setengahnya lagi berisi keinginan-keinginan serta hawa nafsu dari daging. Matius 25:1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya. Semoga tak seorang pun yang belajar pemuridan ini yang tertinggal pada masa pengangkatan kelak. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah selesai hari ini buku 6. Mohon maaf ya kalau agak lama dalam membahasnya, tapi seperti saya janji saya minggu-minggu lalu, ya setelah ini saya tidak akan langsung masuk ke buku yang baru. Saya akan bawa dalam doa ya, nanti teknisnya gimana, tapi saya rindu nanti Bapak Ibu Saudara betul-betul nanti bisa berbagi di dalam kelas pemuridan online seperti ini. Apa yang didapat, kemudian apa yang mungkin kendalanya, apa yang memang butuh doa, segala macam, ya. Supaya betul-betul ketika kita belajar pemuridan, itu benar-benar seperti murid Tuhan Yesus. Dia mendengar, dia menangkap, dia coba praktekkan. Seperti itu. Karena kerinduan dalam hati saya juga tidak mau Bapak Ibu Saudara Anda hanya menjadi pendengar, Anda selesai tahu kebenaran firman-Nya, tapi benar-benar Anda menghidupi itu dan bisa untuk melakukan itu kepada orang yang lain. Amin. Baik, sejauh ini Bapak Ibu Saudara, saya coba buka ruang. Kalau ada yang mau tanya sesuatu, silahkan, yang tentu yang berkaitan dengan hal ini. Ya. Agus, saya mau tanya, saya mau kasih pandangan. Oke, Pak Agus kan tadi bilang stop mengasihi diri sendiri ya Pak Agus ya. Mengasihani Bu, bukan mengasihi. Hah? Stop mengasihani diri sendiri ya. Iya. Ya. Kayak tempo hari kan malam-malam saya telepon Pak Agus tuh nangis-nangis, berarti saya mengasihi diri sendiri Pak Agus. Ya, jujur saya bilang Pak, saya itu ya Willy, saya udah berapa tahun nggak berani nangis di depan Willy. Karena dulu saya nangis ya, dia akan hapus air mata saya. Terus saya nangis lagi di satu kamar, dia jalan ke depan kamar. Dia bilang, mama cengeng dan manja. Udah itu saya malu Pak. Jadi lain kali Bapak nggak mau terima kalau saya nangis ya. Cengeng ya Bu, atau manja, atau saya nggak ada waktu. Saya merasa malu Pak Agus setelah tidur, setelah nangis. Tapi saya bisa tidur, besoknya bangun saya udah masak-masak dengan pembantu sampai bercanda. Ya, saya sangat merasa saya kasihan. Padahal Yesus mati untuk kita, lebih kasihan lagi. Saya kenapa enggak ngomong ke Tuhan sampai nangis sendiri?
kenapa mau cari Pak Agus gitu. Kan saya tanya kan setelah saya ngomong Pak Agus tuh, saya saat itu tuh sedihnya bukan main gitu. Kenapa saya bukan ke Tuhan? Kenapa saya ke Pak Agus? Karena kenapa ya? Saya melihat sosok Pak Agus yang bisa mendengar saya nangis kali jangan mau ya Pak Agus. Ya, bilang Bu, saya nggak sempat gitu. Masih banyak kerjaan lain. Biar sendiri mengasihani sendiri dengan berdoa kepada Tuhan itu baru oke. Ya Pak ya, itu aja. Makasih. Oke, terima kasih Bu Kona. Gini ya, maknai bahwa mengasihani diri sendiri itu apa ya? Selalu kecenderungannya untuk memandangnya ke kita, gitu. Bukan berarti ketika kita sedang mempunyai masalah terus kita nangis itu salah. Bisa nangkap ya, saudara? Karena kita pun termasuk saya. Kalau saya menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, saya bisa nangis? Bisa. Butuh kejujuran. Untuk apa? Tuhan, aku mengalami luka, Tuhan, aku sedang mengalami ini. Aduh, hatiku lagi hancur nih, Tuhan. Saya pernah dalam satu titik, saudara, lagi di forum, saya mendengar satu keterbukaan yang membuat saya itu kayak benar-benar geledek di siang hari. Itu rasanya sakit sekali. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan bisa tolong saya. Itu keadaan di mana saya lagi di tempat umum. Saya lagi meeting seperti ini, saya lagi di tempat umum. Itu rasanya hancur sekali. Saya kira kemana? Lari ke toilet. Saya nangis. Ngomong sama Tuhan, sakit Tuhan. Dah, saya basuh muka saya. Oke, tapi kalau memang ini harus saya alami, ya udah. Ya. Jadi buat Bu Kona, kalau kita jujur sesekali ya, kalau memang kita memang butuh lagi hancur banget, ini no problem Bu, nggak masalah. Buat semua deh, buat siapapun. Kejujuran kita sama Tuhan untuk mengutarakan perasaan kita itu sesuatu hal yang dibutuhkan oleh jiwa kita, saudara. Justru malah jangan aku akui I'm fine, aku baik-baik aja kok, tapi dasarnya luka, tapi dasarnya nggak baik. Itu malah fake, itu malah palsu. Saya pernah bilang berulang-ulang, saudara. Anda harus bisa membedakan. Ketika Anda sedang menyembuhkan perasaan Anda, jiwa Anda butuh kejujuran. Kalau Anda sedang membutuhkan kesembuhan atau sakit penyakit, lagi diteror sama si jarum, ngerasain pusing, sakit segala macam, deklarasikan bahwa siapa bilang saya sakit, enggak. Itu omong kosong. Boleh. Tapi kalau kita sedang mengalami satu perasaan yang enggak enak, kecewa, Anda butuh jujur sama Tuhan. Enggak semuanya itu hanya bisa di denial. Tahu di denial, tidak diakui, dibantah. Padahal kita merasa kita kecewa. Enggak bisa. Bagian jiwa kita enggak bisa disangkal kayak gitu. Cara pandangnya begitu bukan? Jadi siapa yang mengasihani diri sendiri itu ya hidupnya yang terlalu banyak kepada self-center, kepada dirinya. Nah ke poinnya ya. Jadi itu buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi Bu Esther mau nanya? Iya Pak, Oke. tentang yang 5 gadis bodoh itu Pak. Tadi saya dengar 5 gadis bodoh kemungkinan atau sudah pasti dia punya Roh Kudus tapi setengah gitu ya, sepertinya tidak full gitu ya. Apakah kita bisa tahu bahwa itu dia sudah ada Roh Kudusnya setengah? Karena di sini tertulis gadis bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Apakah pelitanya sudah pernah menyala begitu ya? Jadi artinya sudah punya Roh Kudus setengah tapi nggak bawa minyak, itu persediaan minyak itu setengahnya lagi gitu, nggak full jadinya ya. Jadi kalau gadis bijaksana itu full dipenuhi Roh Kudus, seperti itu Pak? Atau gimana? Oke, baik. Saya coba jawab ya, Bu Esther ya. Memang di ayatnya nggak dikatakan secara jelas, gamblang gitu ya. Tapi gini, yang pasti adalah dari ke-10 gadis ini, mereka semua orang percaya. Ya. Kenapa saya katakan orang percaya? Karena mereka sama-sama menunggu apa?
mempelai. Mempelai, iya. Betul nggak? Sama-sama Iya. menanti. Cuma yang 5 ini bijaksana. Bijaksana apa? Dia bawa buli, bawa minyak. Ya. Mm-mm. Tapi yang 5 dia bawa buli tapi nggak bawa minyak. Mm-mm. Nah, memang asumsinya bisa banyak. Ada yang memang sudah pernah bawa minyak, ya, sudah pernah dinyalakan. Ada yang memang cuma bawa minyak saja. Itu bisa juga terjadi gitu. Tapi kita bisa pukul rata gini sih Bu Esther. Siapapun itu, orang yang sudah mengaku Kristen, yang sudah mungkin mendapat pengurapan dari Roh Kudus segala macam, mau bilang gini, nggak cukup. Tuhan butuh bejana kita betul-betul terisi terus setiap saat. Itu saja. Ya. Jadi apapun yang kita capai hari ini, apakah kita nggak pernah mengecap karunia Roh Kudus, mengenal pribadi Roh Kudus, atau bahkan sebaliknya kita sudah pernah mengecap karunia dan pribadi Roh Kudus sendiri, jangan merasa puas. Terus isi. Kemarin ada yang tanya ke saya, sehat-sehat Pak? Oh iya saya sehat puji Tuhan. Kok sampai libur gitu? Oh iya libur karena hari ini tanggal merah. Saya perlu quality time sama keluarga karena kebetulan tanggal merah saya harus hadir juga gitu. Oh ya udah saya pikir gini. Buat saya gini Bapak Ibu Saudara. Jujur saya nggak terlalu keberatan kalau ya harus stop. Bukan nggak keberatannya karena males, enggak sama sekali enggak. Karena itu tadi. Tuhan mengajarkan bahwa namanya pelayanan itu semua harus balance. Ketika saya harus pelayanan ini, tanggung jawab saya udah saya lakukan belum nih? Gitu loh. Jangan sampai saya kelihatan melayani, kelihatan rohani, tapi saya punya PR banyak di belakang. Gitu. Ya. Dan bahkan beberapa hari yang lalu, ya, ada yang minta konseling segala macam. Tapi kondisi saya lagi ngantar orang tua, lagi cek ke rumah sakit gitu ya. Saya nggak bisa ngetelepon, ya saya bilang, sorry saya lagi nggak bisa. Tapi kan itu kasihan dia butuh, ya nanti dulu. Nangkep Bapak Ibu Saudara esensinya. Ya, makanya kita harus memberi diri bahwa hidup kita, intinya gini, saya belakangan ini merenung-renung bahwa gini Bapak Ibu Saudara, mulai renungkan arti keselamatan yang utuh, roh, jiwa, tubuh. Karena apa yang Anda akan dapat tentang keselamatan yang utuh ini akan membawa kehidupan Bapak Ibu Saudara, hidupnya juga lengkap. Anda ngeroh iya, jiwa Anda pulih iya, menjadi pribadi yang secure, tubuh Anda sehat pula. Gitu loh. Tapi kalau kita memandang keselamatan ini tidak utuh, sudah hanya roh aja gitu ya. Maaf, masih ada ketinggalan warisan-warisan luka batin, kecewa, gambar diri yang belum utuh, takut nanti diomongin ini, takut diomongin itu, nggak berani menghadapi kenyataan dan lain sebagainya. Ya, dan tubuhnya juga tidak dirawat, dijaga dengan baik segala macam. Karena nggak utuh. Kalau sebaliknya, yang diurus hanya tubuh, yang diurus sama jiwa, ya PR banget. Ya, itu bukan hakikat keselamatan. Hakikat keselamatan diawali dari apa? Keselamatan roh dulu, kemudian jiwa Anda direstorasi, jiwa Anda dipulihkan, mulai ditanam nilai-nilai kehidupan di dalam diri kita, ya, habitnya, kebiasaan kita, karakter kita, cara kita memandang orang lain, cara kita meresponi. Apakah kita masih haus dan gila hormat? Apakah kita masih mau dimengerti sama manusia? Ya, itu semua kan bagian jiwa. Belum tubuhnya. Ya itulah. Ya, jadi jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa sudah puas, semuanya sudah. Tapi terus kejar terus. Gitu Bu Esther. Ya Pak, apakah ada kaitannya dengan ini saya tiba-tiba terbayang gini. Iya. Seperti Lot itu kan diselamatkan ya sama Ya. sama keluarganya atau sama istrinya saja Pak? Sama
Harusnya Intinya sama seluruh sama seluruh keluarga ya, seluruhnya, betul. ya itu sudah diselamatkan kan, malaikat Ya, Tuhan sudah membawa keluar bawa dan betul. sebagainya. Tapi saya kok intinya seperti saya lihat Yohanes 3 ayat 36. Kalau Yohanes 3 ayat 16, siapa yang percaya beroleh hidup kekal. Tapi di ayat Ya, 36, kalau tidak taat, murka Tuhan ada padanya. Jadi intinya si istrinya Lot itu sudah dikeluarkan loh, udah diselamatkan, tapi dia mhm. nengok ke belakang. Ya, dia nggak taat, Berarti betul. bisa kehilangan ya keselamatan. Dia istilahnya Bisa, tidak betul, taat ya betul, kan, suruh betul, suruh betul, lari ke depan, maju ke depan, jangan nengok, tapi dia nengok. betul. Karena ada orang yang sekali selamat, tetap selamat. Ya, Lu mau dosa, lu mau apa, lu udah ya, diselamatin, udah percaya. ya, Tapi saya ngelihat seperti ini, sepertinya ya itu gitu ya, kayaknya ya, berhubungan juga. 5 gadis bodoh sudah percaya, sudah menunggu memulai. mempelai, tapi Hmm. tidak bawa minyak. Seperti itu kira-kira ya Pak ya? Benar, benar, benar sekali. Oh iya, iya. Ya, Kasih sepakat. Pak. Betul, betul. Makanya untuk mencapai generasi pengangkatan kan berkaitan dengan apa yang pernah saya sampaikan kemarin gini loh. Anda yang sudah beriman terangkat, kira-kira ngerti nggak sih nanti ketika nanti sudah diangkat mau ngapain? Ingat ya, saya pernah bilang gitu. Coba kalau nggak ngerti, gali terus. Karena kalau pengenalan Anda utuh, saudara, Anda tuh mempersiapkannya juga lengkap. Jangan-jangan hanya sampai titik, yang penting udah deh, yang penting terangkat aja, nggak tahu nanti gimana. Nggak tahu engke gitu. Nggak bisa gitu. Karena pengertian dan pengenalan akan nanti kehidupannya akan datang atau kekekalan itu akan mendasari kehidupan apa yang kita kerjakan hari ini. Ya, jadi jangan cuma ya udahlah pukul rata aja deh, pokoknya terangkat. Terserah deh nanti jadi di sana jadi rakyat jelata lah, mau jadi apa segala macam. Jangan gitu. Mulai sekarang harus buka hati kita selebar-lebarnya untuk menerima banyak. Supaya jelas, pengertian dana lengkap. Oke, nanti ketika aku diangkat, terangkat, aku akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Aku akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Oke, kalau nanti aku akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan, aku harus perlengkapi dari hari ini. Caranya bagaimana? Beri hati buat Tuhan. Baik, kemarin waktu sebenarnya saya bilang gini, saudara, pekerjaan yang kecil, yang sepele, yang Tuhan percayakan buat Anda hari ini, itu untuk mempersiapkan Anda untuk pekerjaan yang besar loh. Kenapa? Tuhan sedang mengajari kita tentang sesuatu yang setia, sesuatu yang kekal sebetulnya. Tapi kadang kita menilai sesuatu yang sepele, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil itu nggak berguna. Padahal salah. Itu untuk membangkitkan apa, saudara? Integritas kita sebagai seorang anak Allah. Kamu menjadi orang yang bisa dipercaya nggak? Betul nggak? Orang yang bisa dipercaya karena apa? Ngelihat track recordnya. Oh, kamu setiap perkara kecil kok tak kasih gede, pasti kamu juga bisa pegang. Tapi kalau kamu maunya gede, kamu nggak mau belajar yang kecil, nanti dulu. Kan gitu. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi bisa? Makasih Pak. Sama-sama Bu Esther. Shalom Pak Agus. Oke, shalom Elon. Pak, tadi kan Pak Agus bilang harus menjaga balancing antara roh, jiwa, dan tubuh gitu kan. Ya. Nah, sekarang ini lagi ngalamin juga kan memang ada tambahan pekerjaan, maksudnya di dunia sekuler gitu, jadi yang memang harus dijalanin gitu kan. Ya. Nah, kayak laporan keuangan kayak gitu kan. Nah, cuman karena belakangan tuh berasanya karena jiwanya tuh mungkin kerjaan overload kayak gitu kan, jadi kayak jiwanya tuh penuh gitu. Jadi kadang-kadang jadi apa ya, maksudnya jadi ke emosinya ke anak-anak juga jadi apa ya, berasanya kayak jiwa tuh kayak pengen ras cepet-cepet gitu kan. Sedangkan pengen ikut pemuritan juga gitu. Jadi akhirnya ngorbanin ya udah kalau pas lagi pemuritan ya udah kerjaan ditunda dulu gitu kan. Cuman nanti ada kayak maksudnya kayak stresnya, aduh ini kerjaan tuh gimana ngatur waktunya gitu. Sedangkan pengen pemuritan tapi kerjaan juga harus dikerjain, tapi jadi jiwanya tuh kayak pengen ras gitu. Nah itu gimana cara itunya Pak? Gimana cara Oke.
pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa saya katakan sangat bagus? Percaya atau tidak Bapak Ibu ya, kita harus terima satu sisinya. Manusia kita memang sudah terlalu lama tinggal menjadi manusia yang jiwani sebetulnya. Kenapa saya katakan manusia jiwani? Coba aja hari-hari Anda yang Anda lakukan. Lebih banyak ngerohnya atau lebih banyak mikir? Bahkan overthinking, tahu overthinking? Pikiran yang enggak, jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan ini, banyak asumsinya. Udah gitu satu, pikiran itu jalan. Yang kedua, ya itu tadi gitu ya, mood swing itu tiba-tiba kayak, aduh, moodnya lagi nggak enak aja, bawaannya kesel, bawaannya tiba-tiba marah aja gitu ya. Atau bahkan ketika lapar jadi gampang senewan segala macam. Itu menandakan apa, saudara? Kita makhluk jiwa nih, dulu. Makanya ketika kita diubah menjadi makhluk roh sebetulnya, makanya rohnya diperkuat dulu nih, supaya jiwanya terkontrol. Memang di sini saya katakan ya, saya sendiri masih on progress, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya juga masih ditangani sama Roh Kudus. Kadang apakah pernah ngalamin seperti apa yang tadi Ellen alami? Pernah saya Ellen ngalamin gitu. Tapi ketika saya udah mulai empty, saya mulai habis, saya sadar. Saya ninggal Tuhan. Itu menjadi indikator saya. Kalau udah kesabaran saya tipis, saya bawaannya kemerungsung, bawaannya buru-buru, saya lagi ninggal Tuhan. Terus di dalam roh saya sadar, oke Tuhan ampuni aku. Yuk jalan bareng. Mulai down lagi gitu. Ya, dan gini, harus dibangun sih ini, dibangun ini. Kalau saya dapat berkatnya gini. Dikatakan di dalam Kolose 3 ayat berapa ya? 24 atau 23 dikatakan, maka apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu sama seperti kepada Tuhan. Saya tahu, saya percaya di sini semua tahu ayat itu, betul nggak? Tapi aplikasinya coba. Ngomel juga kalau misalkan minta anak yang nggak ngerjain PR, nggak cuci piring, nggak bantuin. Ya Pak ya? Ya kan, jiwani lagi kan ke situ. Nah, mulai hidupi begini, bahwa setiap apapun yang dipercayakan hari ini buat Bapak Ibu Saudara, itu kehormatan Tuhan. Waktu itu di kelas pembudayaan saya analogikan ya. Kalau hari ini nih ya, Ellen ditelepon sama sekretaris negara. Ya. Betul Ibu Ellen? Oh ya. Ini Pak Jokowi minta dibuatkan mie. Seneng nggak? Dapat kehormatan nggak? Seneng. Nggak usah hitung-hitungan. Nanti dihitung aja bayarnya berapa. Udahlah nggak usah, tenang aja. Betul nggak? Itu nggak Ellen? Pasti kan? Karena apa? Merasa dihormati, merasa terhormat melayani yang maha tinggi gitu. Nah apalagi Tuhan. Kita melayani Tuhan yang pribadi yang di atas segala-galanya. Harusnya apa? Semangat. Kalau boleh saya jujur, Remoka hari Jumat lalu nih, itu keadaan fisik saya lagi nggak baik sebetulnya. Nggak baiknya bukan karena sakit atau apa, no. Kurang tidur, 3 hari berturut-turut saya keluar terus, ya seharian. Waktu itu saya nganter orang mertua ke rumah sakit karena mau cabut gigi. Itu tes ini, tes itu segala macam, dari 7:30 sampai jam 4 baru nyampe rumah. Kalau nggak salah waktu itu makanya ada janjian sama Helen juga ya. Saya udah keskip, udah saking capeknya jujur. Ya, sore baru nyampe rumah. Besokannya saya jalan ke Bogor karena sesuatu yang diberesi. Balik-balik sore juga. Besokannya balik lagi ke rumah sakit lagi. Terus lihat teman-teman pada butuh istirahat segala macam. Aduh ini Remoka banyak yang break, banyak yang istirahat nih, ini harus jalan karena kondisinya kayak gini, kita harus doa. Tapi orangnya habis. Ya udah, akhirnya saya sadar akan itu yang tadi saya ceritakan. Oke, yang saya layani siapa sih? Tuhan. Saya harusnya merasa terhormat dapat pekerjaan itu. Ya udah. Oke Tuhan, aku ambil. Nggak peduli kondisinya apapun. Aku senang.
Jadi itu sangat membantu. Gitu Ellen. Ya, jadi coba bangun pola hidup untuk terus terkoneksi sama Tuhan. Itu PR-nya. Dan itu satu-satunya. Ya. Dan kalau orang lebih banyak diam dalam hadirat Tuhan, seperti tadi saya bilang, itu akan mengisi porsi di dalam jiwa kita, tingkat kesabaran kita. Ya. Coba kalau misalkan kita lagi banyak duit, lagi banyak berkat, Anda mau diledek segala macam, pasti Anda akan ketawa aja. Benar nggak? Kenapa? Ada sesuatu yang terisi. Ya Pak ya? Kita jadi apa namanya? Kita jadi bereaksi, kita jadi bergejolak karena apa? Ada sesuatu yang kosong. Kalau ada sesuatu yang terisi di dalam jiwa kita, ya udah. Kita kan bisa handle itu semua. Kira-kira bisa nangkep poinnya, Ellen? Jadi kuncinya tetap mungkin masih ada kayak mengandalkan berusaha pakai kekuatan sendiri mungkin ya Pak Agus ya. Jadi maksudnya tetap benar-benar harus jalannya sama Tuhan aja. Betul. Itu perlu Karena dilatih, itu perlu dibangun kesadaran Ellen untuk benar-benar Tuhan, aku jalan dengan Engkau ya. Satu, yang kedua, lebih banyak nikmati hadirat Tuhan dengan cara apa? Entah soaking, entah dengan worship segala macam. Saya tiap hari itu saya nggak pernah kehilangan, nggak pernah menghilangkan itu. Ya, makanya entah apapun yang sedang mungkin saya lagi olahraga segala macam, saya dengerin aja soaking segala macam. karena yang dulu kan Pak Agus pernah bilang yang di level otak itu ya Pak Agus. Kan Ya. jujur nih kalau misalnya biasa, kalau misalnya kayak apa namanya olahraga atau apa masih bisa soaking gitu kan. Tapi waktu benar-benar harus handle kayak laporan keuangan kayak gitu itu kan benar-benar jiwanya udah full ke kerjaan gitu kan. Nah kan dulu pernah dibahas ya kalau misalnya level otaknya terlalu sibuk itu jadi apa ya, jadi kurang bisa ngalamin hadirat Tuhan atau Merasakan. gimana gitu ya Pak Gus. Ya, benar. Makanya coba kalau lagi-lagi ya, ini harus dibangun, harus dibiasakan. Saya kalau kerja saya ngurusin pekerjaan pelayanan Tuhan gitu ya. Dikira saya nggak punya kerjaan, ada kerjaan juga gitu. Hari-hari saya banyak di depan laptop, di meja ini, ya mungkin dari pagi, dari siang sampai sore. Jadi saya bangun juga manajemen waktu. Jadi misalkan dari pagi sampai siang. Makanya mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, kalau yang WA saya segala macam itu dari pagi agak delay. Karena saya baru pegang handphone atau apa mulai balas-balas itu sekitar siang segala macam sampai sore. Seperti itu. Jadi saya harus manage segala macam dan ketika saya berada di depan laptop ini, ya saya sambil dengerin soaking. Ya kan? Mungkin cara itu juga bisa kamu lakukan, tujuannya supaya apa? Roh kamu terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kamu hitung-hitung segala macam, menikmati hadirat Tuhan, nanti anaknya gini, mau marah, oke tenang. Nah itu lama-lama nanti akan kebangun pola hidup itu. Ya. Oke, thank you Pak Agus. Oke, sama-sama Ellen. Semangat ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, waktu sudah menuju jam 1. Kita akan sudahi. Kita foto dulu ya. Yang bisa buka cam silahkan dibuka. Saya akan foto. Nanti untuk kelas pemuritan berikutnya saya akan update ya Bapak Ibu apakah Kamis ini saya bisa atau enggak. Tapi kalau nggak bisa pasti saya akan reschedule dan saya akan bawa dalam doa nanti teknisnya gimana supaya nanti kita bisa sharing soal masalah pelajaran buku 6 yang kita sudah pelajari ini. Ya. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Satu layar lagi, sabar. 1, 2, dan 3. Oke, mari kita berdoa. Bapak yang Maha Kasih, Bapak yang baik, kami ucap syukur. Kami sudah lewati buku 6 ini, bagaimana hidup dipimpin roh, bagaimana mendengar suaramu, bagaimana berintim denganmu, bagaimana berjalan denganmu, bagaimana menjadi serupa dan segambar denganmu, bagaimana bekerja bersama-sama denganmu, dan bagaimana menjadi generasi yang terangkat. Apa yang kami dengar tentu tidak cukup. Kami butuh hikmat,
dan wahyu-Mu yang lebih lagi. Oleh sebab itu Bapa, karuniakan roh hikmat, roh wahyu buat kami semua supaya kami dapat memandang, kami supaya dapat mengerti lebih dalam lagi tentang isi hati-Mu. Sehingga kami seperti 5 gadis bijaksana yang membawa buli-buli yang kosong diisi dengan minyak yang penuh. Sehingga kapanpun waktunya, hari Tuhan itu datang, kami siap sedia. Bapa, ajar kami juga untuk membangun diri supaya apa yang kami kerjakan hari-hari kami ini bukan atas didorong oleh kemauan kami. Bukan atas didorong oleh kebutuhan kami. Kalaupun itu ada, biarlah Engkau yang memimpin lebih utama. Engkau yang mendorong kami. Supaya kami mengerjakannya bersama-sama dengan Engkau. Kami bisa memanajemen jiwa kami, perasaan kami, seperti roh kami sudah menyatu dengan Engkau. Sehingga apa yang kami lakukan secara tubuh kami dapat seimbang, dapat seturut, sejalan dengan kemauan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat-berkat dan kasih karunia-Mu boleh turun atas setiap anak-anak-Mu ini, dimanapun, apapun yang sedang mereka kerjakan Tuhan. Anugerah-Mu menyertai mereka. Dan persekutuan dengan Elohim dialami oleh kami setiap saat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sama-sama. God bless ya, Bapak Ibu Saudara ya. Bu, saya bolong-bolong Pak Gus. Apa Ibu Foni? Gak apa-apa, gak apa-apa. Terima kasih semuanya. Nanti bisa gabung ya. Oke, shalom semuanya. Oke, bye.